Salam sehat dan sejahtera umat beriman yang terkasih. Hari Minggu Prapaskah pertama kembali mengingatkan kita akan martabat kekristenan kita. Ya, menjadi Kristen berarti meniru mengikuti Kristus. Itulah hidup sebagai orang yang sudah dibaptis, memilih hidup yang lebih baik, menjauhi maut akibat egoisme dan kejahatan. Sejak hari Minggu pertama masa Prapaskah ini, kita diingatkan kembali akan hubungan kita dengan Tuhan berkat pembaptisan yang telah kita terima. Dengan pembaptisan itu, kita telah dilahirkan kembali dan dimeteraikan untuk diselamatkan. Betapa dahsyat, berharga dan bermakna pembaptisan yang kita terima. Bagaimana tidak, pembaptisan melekat eratkan hubungan kita dengan Allah. Liturgi Gereja Kudus, gereja kita, gereja Katolik, teristimewa lewat bacaan-bacaan liturgi hari Minggu Prapaskah pertama ini menghantar kita pada kekayaan dan kedalaman makna pembaptisan serta martabat kekristenan yang kita terima dalam kaitan dengan masa penuh rahmat, masa Prapaskah, masa tobat ini. Bacaan pertama dari kitab Kejadian yang mengisahkan perjanjian Allah dengan Nuh yang luput dari air bah, menunjukkan bahwa berkat kesabaran Allah, keselarasan alam dan hukum-hukumnya di tengah dunia yang bergejolak karena dikuasai kejahatan dan dosa sehingga memudarkan kedamaian menjadi mungkin. Berkat kesabaran Allah, harapan kedamaian yang telah pudar itu terus menjadi harapan pasti. Sebab Allah telah mengadakan perjanjian dengan kita umatnya. Itulah perjanjian yang senantiasa memancarkan terang keselamatan yang pasti untuk kita manusia umatnya. Jelas terlihat dan nyata terasa solidaritas Allah terhadap kita. Namun demikian, kita tahu dari sejarah keselamatan bagaimana keegoisan manusia telah merusak dan menghancurkan kekokohan perjanjian itu. Kesetiaan Allah tidak ditanggapi dan diterima dengan penuh syukur sebagai rahmat, malah dikhianati dengan ketidaksetiaan manusiawi. Banyak kisah di dalam kitab suci dan peristiwa-peristiwa pun yang jelas tertangkap oleh indera kita menjadi bukti nyata bahwa kehendak Allah diabai, ditinggal, dibuang begitu saja oleh keinginan kesenangan nafsu dunia. Terang keselamatan yang terpancar dari perjanjian Allah menjadi pudar dan redup. Tetapi lihat, kesabaran dan kesetiaan Allah tak pernah luntur. Allah sendiri hadir, turut mengikuti dan merasakan kehidupan sebagai manusia di dunia, tempat hidup manusia. Yesus Kristus, anugerah kebenaran untuk orang-orang yang tidak benar, bahkan sampai harus mati untuk membawa kita kepada Allah. Anugerah kebenaran itu tidak hanya untuk kita yang masih hidup, tetapi bahkan untuk mereka yang telah tidak taat pada perjanjian Allah dan telah mati. Kita tahu bahwa akibat dari mengingkari perjanjian Allah adalah maut. Sebaliknya, menaatinya berarti selamat. Dan kita percaya bahwa martabat kekristenan telah kita terima lewat pembaptisan yang mempersatukan kita dengan anugerah kebenaran, yaitu Yesus Kristus itu. Pembaptisan itu bukan sekadar membersihkan kenajisan jasmani, tetapi terlebih untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Hati nurani yang bersih. Ya, hati nurani yang bersih. Yesus Kristus telah mengajarkan kita tentang hati nurani yang bersih. Selama 40 hari, ia tinggal di padang gurun dan dicobai iblis. Bukan main, iblis mencobai. Kita tahu iblis itu apa, siapa. Kalau urusan mencobai, menggoda, iblis jagonya. Iblislah big bossnya. Iblislah bos besarnya. Tetapi lihat, kesetiaan, ketaatan, komitmen kepada kehendak Allah yang terdengar sederhana, lemah, tak berdaya, tidak kekar dan perkasa seperti kalau mendengar jago, big boss, bos besar. Namun kesetiaan, ketaatan, komitmen itulah yang menang. Yesus tak tergoyahkan, tak berhasil dikalahkan si iblis.
sebagai pengikut Kristus, dengan keluhuran martabat kekristenan yang memeteraikan keselamatan lewat pembaptisan, sudah barang tentu kita terpanggil untuk meniru mengikuti Kristus. Hari Minggu Prapaskah pertama ini membuka wawasan dan harapan baru untuk mensyukuri dan melestarikan martabat kekristenan yang kita miliki sebagai kekayaan. Belajar dan meniru dari Kristus soal ketaatan, kesetiaan, komitmen pada perjanjian Allah merupakan langkah pasti di masa pertobatan ini. Kita renungkan kegagalan dan kealpaan kita dari perjanjian Allah. Kita syukuri dan mulai membuka diri terhadap harapan pasti dan menatap terang keselamatan. Kita perjuangkan, bangun tekad, dan amalkan bahwa komitmen pada perjanjian Allah pasti menghasilkan pengendalian dan penyangkalan diri yang melestarikan kesatuan dengan Allah dan gereja umatnya. Kesetiaan, ketaatan, komitmen pada perjanjian dengan Allah yang terdengar sederhana menghancurkan keperkasaan, godaan, cobaan iblis itu. Umat beriman terkasih, memang tak selamanya harus terlihat kokoh, kuat, besar seperti batu wadas bangunan megah dan menjulang tinggi. Kerikil yang terlihat kecil dan mungil selalu berguna menjadi alas jalan setapak, tempat orang berpijak menuju mata air yang sejuk. Selamat pagi, selamat hari Minggu Prapaskah pertama, damai sejahtera bagi kita.